Kali ini kita berjumpa kembali untuk membahas materi pelajaran IPA di kelas 8. Sebelum kita menuju ke pembahasan hari ini, saya ingatkan lagi kepada kalian, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini untuk mendukung channel ini dapat membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai tekanan ya. Pada pertemuan yang lalu, pembelajaran lalu sudah mempelajari mengenai tekanan pada zat padat. Hari ini kita akan lanjutkan yaitu mengenai tekanan pada zat cair, yaitu adalah tekanan hidrostatis. Di situ ada ilustrasi, yaitu ada orang yang sedang menyelam menggunakan tabung oksigen ya, pastinya di situ menyelamnya di laut ya. Ini nanti kita akan pelajari. Sebelum panjang lebar mempelajari mengenai tekanan hidrostatis, kita harus tahu dulu apa itu tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi, atau bisa dikatakan juga tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Itu adalah definisi dari tekanan hidrostatis. Ya, tadi kamu sudah mengetahui definisi dari tekanan hidrostatis. Pastinya dari definisi itu kamu tahu kalau tekanan hidrostatis berbeda dari tekanan zat padat ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada zat cair ya, dimana tekanan hidrostatis ini pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luas permukaan air, ataupun bentuk bencana pada air tersebut ya. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah, di mana satuan dari tekanan hidrostatis ini adalah Newton per meter kuadrat, atau disingkat N per meter pangkat 2, atau disebut juga dengan Pascal, disingkat PA ya. Rumus tekanan hidrostatis diformasikan dengan P sama dengan rho dikali G dikali H. Di situ kamu bisa lihat keterangan rumusnya. P itu adalah tekanan hidrostatis, di mana satuannya Newton per meter pangkat 2. Ini pangkat 2 ya, bukan pangkat 3 ya. Kemudian atau disebut juga dengan Pascal atau PA disingkatnya ya. Kemudian rho ini adalah, ini rho dibacanya ya, beda tulisannya dengan P ya, rho. Rho kalau P tulisannya seperti ini, kalau rho itu seperti ini ya, penulisannya seperti itu ya. Itu sebagai pembeda saja supaya kamu lebih tahu ya. Ini saya hapus kembali. Jadi itu adalah massa jenis ya, dengan satuannya adalah kilogram per meter kubik. Itu betul. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, di mana satunya meter per sekon kuadrat ya, kuadrat. Kemudian H itu adalah tinggi, satunya meter ya, dimana H ini didapat dari bisa diukur dari benda yang diukur tekanan hidrostatisnya sampai ke permukaan, itu H-nya ya, dimana rumus itu ya digunakan untuk mengetahui nilai tekanan hidrostatis pada bejana tertutup, contohnya air dalam gelas, atau air dalam bak, atau air dalam tangki atau tong ya. Kemudian kita lanjutkan ke penerapan rumus tekanan hidrostatis ya pada soal. Di sini ada contoh soal, bisa kamu perhatikan. Hitunglah tekanan hidrostatis air pada titik A. Ini titik A ya. Gambar ini di samping kamu bisa lihat titik A-nya dengan H-nya ini dari titik A ke atas berarti adalah 30 cm dari permukaan air, dan diketahui ya, jika diketahui massa jenis air di sini 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya. Ini yang ditanya, hitunglah ya berapa tekanan. Kemudian penyelesaiannya, saya ingatkan lagi, untuk menjawab soal kamu harus mengerjakannya secara sistematis, ditulis, diketahui, ditanya, dijawab ya. Itu kita lihat dulu apa yang diketahui di sini. Ada H, tinggi 30 cm, cm dikonversi ke meter, jadi cm ke meter naik 2 tingkat, berarti 30 dibagi 100 dapatnya 0,3 meter. Kemudian massa jenis air, sudah jelas, rho adalah massa jenis, simbolnya rho sepertinya.
di situ adalah 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi atau G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah ini tekanan hidrostatis, jadi pH. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali G kali H ya. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik, gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan H-nya adalah 0,3 meter. Ini kalau dihitung ya dengan benar adalah 3000 PA, atau bisa disebut juga dengan 3000 Newton per meter per kuadrat. Meter kuadrat seperti itu ya. Oke, di sini kamu bisa lihat ya penerapannya ya tekanan hidrostatis ya contohnya ya, karena dari rumusnya tadi tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali dengan H, itu besarnya tekanan. Jadi tekanan semakin dia ke dasar ya, ke dasar atau di bawah, paling bawah ya, ini di bawah, di bawah ini, maka tekanannya akan besar nih jika suatu wadah bejana diberi air dan diberi lubang. Ada lubang yang di bawah, di tengah, dan di atas. Lubang yang di bawah akan jauh airnya, itu menunjukkan tekanannya lebih besar daripada lubang yang di atasnya ya. Lubang yang di tengah ya segini aja, sedang tekanannya, sedangkan tekanan yang lubang paling atas ini tekanannya kecil seperti itu ya. Yang di bawah tekanannya besar, yang di tengah sedang, dan tekanan yang di atas itu kecil ya. Nih tinggiannya, makin besar tingginya makin besar tekanannya ya. Kemudian selanjutnya juga makin besar tinggi dari zat cair itu, ini tekanannya akan semakin besar ya. Sedangkan jika tingginya tidak sebanyak ini atau tingginya tidak tinggi ya, dia tidak begitu besar tekanannya seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi ke penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama, kamu bisa lihat lubang bak mandi diletakkan di paling bawah. Kenapa paling bawah ya? Pastinya supaya cepat airnya terkuras ya, dan habis terkuras di bawah ya. Kemudian selanjutnya ini ketika orang menyelam di laut menggunakan tabung oksigen kan bisa dalam ya, tapi kalau semakin dalam dia menyelam itu akan menyebabkan telinganya sakit. Kenapa? Ya, pasti karena tekanan dari air itu menyebabkan gendang telinga itu tidak mampu ya, jadi terasa sakit. Kemudian bagian dasar bendungan, ini bendungan, ini air ya. Bagian dasar bendungan itu dasarnya ini dasarnya itu dibuat lebih tebal. Ini kan di atasnya tidak begitu tebal nih, tapi di bawah menjadi tebal ya, untuk menahan tekanan ya, supaya bendungannya tidak mudah jebol ya. Kemudian selanjutnya ini yang keempat ya. Ini pengecekan tekanan darah sebelum memasang infus. Jangan dilihat, dicek dulu agar mengalir. Tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus ya. Kemudian selanjutnya kita untuk menguji pemahaman kamu bisa siapkan pulpen, siapkan kertas, dan ini lihat ada soal, kamu simak dan kamu coba coret-coret dan kita pikirkan bersama-sama ya. Jadi soalnya, seekor ikan berada dalam bak seperti pada gambar. Ini gambarnya ya, ikan, air, ikan dari ke atas itu tingginya 80 cm, ke bawah 60 cm. Tapi yang dipakai itu yang mana nanti ya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan hidrostatis yang diterima ikan di titik Q ya. Jadi untuk soal tersebut ya, penyelesaiannya ya, maklum tulisannya ya, kita tulis dulu, harus secara sistematis diketahui ya. Diketahui ini apa? Iya betul, massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi berarti apa sebutnya ya, G adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan hanya berapa? Hanya digambar, yaitu berapa? 80 cm.
ini meter masih sentimeter, sentimeter berubah ke meter, sentimeter ke meter naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat berarti ya dibagi 100 dapatnya 0,8 meter ya. Kemudian apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Hitunglah tekanan hidrostatis pH-nya. Baru kita jawab. Rumusnya masih ingat? pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Ini rumus. Masukkan ke dalam kotak ya. Ke dalam kotak. Oke, kalau sudah kita masukkan angka-angkanya. pH sama dengan Rho adalah 1000 kg per meter kubik dikali masa gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,8 meter. Ayo, jadi pH-nya kamu hitung dapatnya berapa? Di situ 1000 dikali 10, hasilnya adalah 10.000 dikali 0,8, dapatnya adalah 8.000. Pada apa? B. Oke. Udah kan? Iya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dimana soal nomor 2 di situ seorang penyelam melakukan penyelaman di sebuah laut selama beberapa jam. Pada kedalaman X meter, penyelam mengalami tekanan hidrostatis sebesar 6,076 kali 10⁻⁶ Newton per meter kuadrat. Apabila massa jenis air laut 1240 kg per meter kubik dan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah nilai X ya. Dari soal ini kita pasti akan tulis dulu ya apa yang diketahui dari tanya dan jawab supaya lebih mudah untuk mendapatkan jawabannya ya. Ya, tulis apa? Kita pertama harus tulis diketahui. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Ini yang saya garis ini adalah yang diketahui ya. Ketahui yang pertama adalah apa ini? Iya, nilai satuannya Newton per meter kuadrat. Berarti adalah pH-nya yaitu 6,076 kali 10⁻⁶ Newton per meter kuadrat. Ini berarti 6,076 kali 10⁻⁶ berarti dikali dengan 1 juta ya, karena nolnya 1 juta, 10⁻⁶ itu 1 juta ya. Kemudian yang selanjutnya adalah massa jenis cairnya ya, berarti massa jenis air laut Rho sama dengan 1240 kg per meter kubik. Kemudian gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya itu adalah apa? Nilai X kedalaman berarti H ya. Nilai X-nya itu berarti sama dengan H-nya berapa ya. Baru kita jawab. Bagaimana rumusnya? Ya, jawab pH sama dengan Rho kali G kali H. Ini rumusnya. Tapi karena ditanya dengan H-nya berarti H sama dengan bagaimana? pH dibagi dengan Rho kali G. Tinggal masukkan angka pada rumusnya. Kita lihat pH-nya adalah 6,076 itu dikali kurang panjangkan ya, dikali 10⁻⁶ Newton per meter kuadrat ya. Massa jenis dulu ya, yaitu 1240 kg per meter kubik dikali dengan 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Jadi H tinggal dikali, di bawah ini dikali dulu dapatnya berapa ya. Ini sudah mepet bawah tidak cukup, jadi kamu cari, coba kamu hitung dapatnya berapa. Kamu hitungnya benar, dapatnya adalah 500 meter. Saya rasa ini sudah paham ya.
Saya rasa itu sudah paham. Nah, selanjutnya sudah selesai. Jadi kalau kamu belum paham, nanti bisa diulang-ulang lagi videonya dan dimengerti ya. Jadi semangat belajar dari rumah. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu.